Hai Sobat BDK, berjumpa lagi di podcast Tasik Sagara BDK Denpasar. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang membahagiakan pasangan. Jangan sampai pasangan yang berada bersama kita gitu ya, di sisi kita sekarang ini hanya formalitas saja begitu ya. Bagaimana kita bisa membahagiakan pasangan secara lahir, batin, dengan penuh rasa cinta, penuh pemahaman dan keilmuan gitu ya. Seperti kata Armada nih, katakanlah sekarang bahwa kau terbahagia. Oke. Aku punya ragamu, Tapi tidak hatimu. Oh ya, yang hadir hanya raganya saja tapi hatinya tidak, bersama dua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Ada Bliwarat dan juga ada Kakak Ardi. Bagaimana kabarnya? Baik Mbak Ulenia. Oke, luar biasa ya. Membahas tentang membahagiakan pasangan ini nanti. Dua-duanya sudah berpasangan? Alhamdulillah sudah. Sudah ya, oke. Udah anak 3 saya. Udah anak 3, oke. Dan sampai berpasangannya di rumah. Iya. Berpasangan ya. Jadi yang akan kita bahas di sini nanti adalah berpasangan yang sudah menikah begitu ya. Agar sudah resmi begitu ya. Sudah resmi secara undang-undang dan juga secara agama gitu ya. Oke. Nanti bagi teman-teman yang mungkin belum berpasangan tidak masalah, ini sebagai bekal Sobat BDK semua di rumah, bagaimana sih nanti ketika sudah berpasangan. Ini sudah berpasangan pun ternyata juga kita jangan sampai berhenti belajar gitu ya. Kita akan gali lagi. Oke, berbicara membahagiakan pasangan. Sebenarnya apa sih makna membahagiakan pasangan itu? Boleh dibantu Kak Ardi? Oke, baik, terima kasih Mbak Ulin. Membahagiakan pasangan ya. Jadi ini dua kata ya. Satu membahagiakan, satu pasangan gitu. Membahagiakan ini dari kata bahagia. Jadi bahagia itu suatu keadaan atau perasaan senang, tentram ya, terbebas dari kesusahan gitu ya. Jadi kalau membahagiakan itu artinya perbuatan menjadikan. Jadi membahagiakan itu menjadikan orang bahagia. Gitu ya. Nah, kalau pasangan itu sendiri tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ulin gitu ya. Pasangan di sini dalam konteks sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Iya, pasangan antara suami dan istri yang terikat secara lahir batin dalam suatu tujuan membina rumah tangga bahagia. Nah, kalau tujuan kita membina rumah tangga bahagia, jadi harusnya dimulai dengan membahagiakan pasangan gitu ya. Karena rumah tangga itu terdiri dari pasangan tadi, gitu ya. Jadi kita harus membahagiakan pasangan. Nah, siapapun yang berumah tangga pasti ingin bahagia, gitu ya. Nah, walaupun bahagia ini perspektif atau situasinya itu bisa jadi sangat subjektif, namun dia universal. Jadi semua orang ingin bahagia, gitu ya. Ya, baik, terkait dengan membahagiakan pasangan ini, ada yang mungkin bersusah payah meraihnya, gitu ya. Ada mungkin orang yang tanpa bersusah payah juga merasa bahagia. Nah, dalam konteks Islam sendiri, kata kebahagiaan itu diungkapkan dengan beberapa kata gitu ya. Ada kata sa'adah ya, itu artinya bahagia. Nah, kemudian ada falah, kemenangan, kebahagiaan juga. Kemudian ada najat ya. Kemudian ada najah gitu ya. Jadi ada najat, ada najah gitu. Najat itu selamat gitu ya, bebas dari rasa kecemasan gitu ya. Kemudian najah itu berhasil ya, gitu ya. Jadi kebahagiaan itu ada mungkin yang sifatnya sementara, mungkin ada yang sifatnya kekal. Ya, mungkin itu kurang lebih membahagiakan pasangan. Oke, gitu ya. Bagaimana kita membahagiakan pasangan gitu ya, tetapi tidak hanya sementara saja gitu ya. Kita bisa membahagiakan secara berangsur-angsur atau berkelanjutan begitu. Oke. Ini makna terkait dengan bahagia. Kalau versi dari Bliwarat seperti apa nih? Membahagiakan pasangan itu seperti apa? Oke, baik Mbak Ulin ya, terima kasih Mas Ardiwan ya, Kak Ardiwan, panggil biar keren katanya. Ardiwan. Dalam Hindu, kebahagiaan sejati itu adalah sukhina. Kebahagiaan sejati bukan semata-mata untuk memenuhi materi semata, kebutuhan pokok dan sebagainya. Tetapi bagaimana kita memberikan ulas asih, bagaimana kita menumbuhkan kebersamaan, bagaimana kita menumbuhkan keseimbangan dalam hidup. Bukan dari berapa harta yang dimilikinya. Jadi jangan salah. Bagaimana kita, artinya
senyum, ya. Orang kan berbeda-beda. Kebahagiaan itu berbeda-beda. Punya mobil banyak belum tentu bahagia. Tetapi hanya sekedar makan sepiring berdua, kata apa lagu-lagu kita ya, tapi bahagia. Tidur beralas koran. Ya, tidur bersama koran, mandi dan sebagainya lah seperti itu. Ya nggak apa-apa. Nah, jadi dalam sastra Hindu, dalam Rigveda, di mantra ke-242 dari sukta ke-85 dalam mandala ke-10 dinyatakan bahwa wujudkanlah ikatan rumah tangga yang ketat. Semoga engkau memperoleh umur panjang, keturunan yang mulia, dan hidup berbahagia bersama anak cucu di rumah sendiri. Gitu. Jadi kita dituntut, diajarkan bagaimana kita berbuat sampai akhir hayat kita. Nah, dalam Hindu juga ada 4 tujuan utama hidup kita. Ada Dharma, Artha, Kama, Moksa. Dharma kebenaran, Artha itu adalah kemakmuran atau bagaimana kita mencukupi kehidupan kita. Kama adalah hawa nafsu dan Moksa itu adalah kebebasan. Jadi segala sesuatu ini harus dilandaskan dengan yang namanya Dharma. Ya, jadi itu Dharma selalu menjadi fondasi. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang tidak hanya mengejar arta dan kama, tetapi sebagai fondasi adalah dharma itu sendiri. Kalau sudah dharma dilaksanakan, otomatis kama atau arta itu akan mencari sedemikian rupa. Nah, kebahagiaan dalam rumah tangga menurut saya bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang memberi lebih banyak. Ya, bukan berarti lebih banyak, tetapi memberi lebih banyak. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima, kan begitu. Nah, jadi itu yang perlu kita. Nah, jadi dalam pasangan kita ya, bagaimana kita menumbuhkan rasa kebersamaan kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memang kita sendiri, misalnya Mbak Ulin dengan suaminya ya, kita kan mempersatukan orang yang tidak kenal sebenarnya. Kita merintis, kita mempersatukan dua insan ini yang agak sulit seperti itu. Saya kira itu Mbak Ulin. Oke, luar biasa ya. Jadi pembagian pasangan ini ternyata didasari dari berbagai keilmuan. Bukan hanya yuk kita menikah langsung bahagia, ternyata tidak seperti itu ya teman-teman semuanya ya. Ada berbagai macam tadi yang harus kita pelajari berdasarkan dengan dharma begitu ya. Ya, kemudian agar mencapai begitu keluarga yang sukinah. Oke, kalau di agama Hindu ada yang namanya sukinah, di Muslim ada yang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Oke. Berbicara tentang membagikan pasangan ini atau kita berbicara pasangan gitu ya Pak. Ini kan biasanya menjadi satu karena dasar cinta. Nah, apakah membagikan pasangan ini juga berdasarkan cinta saja atau ada hal yang lainnya? Gimana? Ya, sebelum sampai ke sana itu tadi ya, untuk membahagiakan pasangan itu tanggung jawab kedua belah pihak. Tanggung jawabnya bukan hanya kepala keluarga saja, kepala rumah tangganya atau ibunya. Kedua belah pihak. Ternyata harus ada kehadiran dari kedua belah pihak. Ya, ini pentingnya prinsip kesalingan gitu ya, sehingga dia dua arah gitu, tidak satu arah saja. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 dijelaskan di situ, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna gitu ya. Jadi mereka adalah pakaian bagimu dan kamu juga adalah pakaian bagi mereka. Nah, jadi kalau ibaratnya pasangan itu seperti menggunakan pakaian dan pakaian yang dipakainya gitu ya. Pakaian dan orang yang menggunakannya. Jadi fungsi pakaian itu kurang lebih ada 3. Satu untuk menutup ya, menutup aurat gitu. Ya. Nah, jadi kita sebagai pasangan gitu ya harus menutup kekurangan gitu ya, menutup kelemahan dari pasangan kita tentunya. Nah, fungsi kedua pakaian itu adalah untuk melindungi dari panas ataupun dingin. Nah, kita sebagai pasangan harus melindungi pasangan kita baik secara fisik maupun psikis, gitu ya. Kemudian ada yang ketiga yaitu fungsi pakaian itu untuk sebagai perhiasan. Nah, kita sebagai pasangan kita juga harus menjadi perhiasan bagi pasangan kita gitu ya. Kita menghiasi pasangan kita, kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya terkait cinta tadi. Ya, apakah cinta ini sebagai salah satu dasar untuk membahagiakan gitu ya? Kalau tadi kita bicara gitu ya,
untuk pasangan ini kan suami istri gitu, kemudian kita di sana ada mencapai kebahagiaan. Iya. Apakah dasar satu-satunya itu hanya ikhlas cinta Iya. atau seperti apa? Oke, baik. Kalau kita berbicara cinta, saya teringat dengan teori segitiga cinta Sternberg, gitu ya. Oke. Ya, di sana cinta itu ditopang oleh 3 hal, gitu ya. Yang pertama itu kedekatan emosi, ya. Itu saja tidak cukup, perlu ada passion, hasrat atau gairah, gitu ya. Iya, dari gairah. Kemudian harus ada komitmen. Nah, baik passion maupun apa namanya kedekatan emosional tadi itu dibangun di atas komitmen tentunya, Oke. gitu ya. Nah, dalam konteks Islam sendiri kita kenal ada yang disebut dengan sakinah mawaddah warahmah. Nah, memang dalam konteks apakah cinta itu cukup, perjalanan awalnya pasti cinta. gitu ya. Berawal dari cinta. Berawal dari cinta. Apa itu gitu. cinta kan? Iya. Apa dengan cinta kan begitu? Iya, betul. Iya. Cinta tidak bisa dibendung, ya, Begitu. karena dia anugerah, gitu ya. Iya. Cinta tidak bisa dihindari karena dia karunia. Gitu ya, gitu. Oke. Namun yang paling penting adalah bagaimana rasa cinta itu kita selaraskan dengan sang pemilik cinta. Ya, Gitu. Kita selaraskan dengan sang pemilik cinta. Nah, di sini adalah konsep mawaddah tadi itu cinta yang menggebu-gebu. Ya, kalau dalam teorinya Sternberg itu apa tadi? Passion, ya gitu ya, cinta yang menggebu-gebu. Nah, namun cinta mawaddah ini itu tidak saja di awal pernikahan, tapi harus kita nilai ini kita harus abadikan di sepanjang pernikahan kita, gitu ya. Karena bagaimanapun ternyata cinta mawaddah ini terbatas, bisa terhenti, gitu ya. Kita ambil contoh di kasusnya kehidupan Rasulullah, gitu ya. Di contoh kehidupan Rasulullah itu walaupun apa namanya Siti Khadijah sudah tiada menghadap ilahi, gitu ya, tapi dia masih memiliki rasa, gitu ya, masih nah, rasa ini yang disebut dengan rahmah, gitu deh, kasih sayang yang muncul dari dalam hati. Wujudnya itu bisa senyum yang tulus, gitu ya, perhatian yang luar biasa, ataupun dia bisa bersenandung dengan doa dalam tangisan, nah gitu ya. Jadi itu rahmah itu, gitu ya. Rahmah ya. Iya, jadi nah semuanya itu harus kita tunjukkan, baik mawaddah maupun rahmah. Rahmah itu Semuanya itu harus ditunjukkan secara maksimal sehingga tercapai apa yang disebut dengan sakinah, ketentraman atau kebahagiaan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, ketentraman atau kebahagiaan ini ternyata kunci dari kata cinta. Berarti kalau dalam rumah tangga sudah tidak tentram, ini perlu kita pertanyakan ya. Bagaimana nih cintanya memudar atau seperti apa, gitu ya? Kita lihat kembali Mas Ardiwan, Kak Ardiwan ya. Ketika kita bagaimana bercinta dalam sebulan, kita kan lihat romantis sekali. Iya. Ketika kita bercinta atau menjadi pasangan dalam setahun, bagaimana? Nah inilah serba-serbi dalam hal bercinta. Iya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita paling tidak seperti apa yang disampaikan oleh Mas Ardi, Kak Ardi tadi, bagaimana kita menjaga cinta itu memang betul-betul untuk membina atau menjaga kerukunan dalam membina rumah tangga itu sendiri, seperti itu ya. Silakan. Oke ya, luar biasa ya, ternyata kita sepakat bahwasanya cinta ini memang menjadi salah satu dasar yang perlu kita gapai. Nah, selain kita gapai sesuatu itu kan perlu juga kita jaga agar tidak luntur. Ibarat tanaman itu kan harus kita siram ya, udah kita siram agar tidak layu dan lain sebagainya. Setelah kita menggapai yang namanya cinta, nah ini bagaimana nih kita untuk bisa menjaganya? Atau kalau kita sudah merawat cinta dengan baik, kita menggapai kebahagiaan begitu ya, bagaimana kita bisa menjaga kebahagiaan itu? Begitu ya. Kira-kira caranya seperti apa? Iya, dari berbagai literatur yang sempat saya baca, gitu ya. Jadi memang untuk menjaga atau mempertahankan ini relatif lebih sulit ketimbang memulainya, ya, atau menggapai di awalnya, gitu ya. Namun ada resep ya dari berbagai literatur tersebut. Saya singkat dengan ADO, gitu ya. ADO, pamer, fisik, harta, knowledge dan skill, nah, gitu ya. Jadi untuk A sendiri itu agama, gitu ya. Jadi kita harus menghiasi rumah tangga kita dengan agama, gitu ya. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa siapa yang Allah ingin kehendaki kebaikan yang banyak padanya, itu dipahamkan akan agama. Nah, dari agama ini kita akan mengerti di mana peran suami, di mana peran istri, gitu ya. Bagaimana berkomunikasi dengan pasangan, gitu ya. Ada yang disebut dengan
kaulan sadida. Sadida. Ya, berkata yang benar gitu. Benar. Jadi pasangan tidak boleh berbohong gitu ya. Ada kemudian kaulan layinan gitu ya, berkata dengan lemah lembut. Ya, kaulan ma'rufan gitu ya. Kemudian kaulan baligah, berkata yang membekas di hati gitu. Jadi tidak hanya kita berkata-kata itu sampai ke akalnya, tapi sampai ke hatinya. Gitu kira-kira. Berkata. Terus kemudian ada apa namanya? Kaulan kariman, berkata yang baik. Juga ada apa namanya? Berbicara itu sesuai dengan yang dipahami oleh pasangan atau keluarga kita gitu. Umpamanya kita bahasa cintanya pasangan kita itu seperti apa. Jadi kita harus menyesuaikan ya, seperti itu ya. Selanjutnya tadi pertama tadi agama, gitu ya, agama ado gitu ya. Kemudian do sekarang gitu ya, doa gitu ya. Jadi kita harus mendoakan pasangan kita. Mendoakan. Iya, kita mendoakan pasangan karena dalam penciptaan kita laki-laki dan perempuan khususnya itu mungkin secara psikis itu berbeda gitu ya. Kalau perempuan itu orientasinya hubungan dengan pasangan, mungkin kalau laki-laki atau suami itu orientasinya pekerjaan. Pekerjaan. Gitu ya. Kalau menurut Dokter Aisyah itu, kalau perempuan itu bagus hubungannya dengan pasangannya, dia bisa mengerjakan apapun pekerjaannya, baik itu pekerjaan di dalam rumah tangga maupun pekerjaan di luar. Di luar. Iya. Oke. Itu berkebalikan dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu tidak bahagia dengan pekerjaannya, nanti dia tidak akan bahagia dengan pasangan ataupun rumah tangganya. Oh, ternyata Iya. berdampak di sana. Beda, ya, berbeda. Nah, karena pride-nya laki-laki mungkin pada pekerjaannya, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu mendoakan pasangan kita. Karena kita memiliki mungkin peran yang berbeda gitu ya, sehingga kita tidak memaksakan perspektif kita kepada pasangan kita gitu ya. Nah, kemudian ada pamer gitu. Pamer ini sebenarnya lebih ke laki-laki gitu ya. Untuk laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Jadi bagaimana istri itu atau pasangan perempuan itu memperlakukan laki-laki, dia harus pamer. Bukan apa-apanya yang dipamerkannya, yaitu P pertama itu pengakuan, gitu ya. Jadi kita harus memberi pengakuan kepada pasangan kita. Istri itu harus memberi pengakuan kepada suami, respectful, gitu ya. Kemudian A-nya itu apresiasi, gitu ya. Jadi walaupun hal kecil yang sudah dilakukan oleh suami itu diapresiasi, walaupun belum sesukses yang lain umpamanya gitu, tetap apresiasi. Terus kemudian sekecil apapun itu diapresiasi. Bahkan mungkin hal-hal yang absurd sekalipun. Ya, seperti ucapan terima kasih engkau telah menjadi pasanganku selama ini. Ya, itu apresiasi namanya itu sudah masuk apresiasi, apresiasi. Kemudian ada M ya gitu ya. Ya, pamer. Ya, me time gitu ya. Jadi kita harus para istri khususnya harus memberikan kesempatan kepada suaminya untuk me time-nya dia. Jadi ketika dia pulang bekerja misalnya tidak langsung dicecar dengan berbagai curhat, pertanyaan. berbagai pertanyaan, biarkan dia beristirahat sejenak gitu ya. Kemudian ada empati, ya, kita bisa merasakan apa yang pasangan kita rasakan. Dan yang terakhir itu romantis. Nah, gitu. Jadi jangan ketika sebelum menikah saja mungkin romantis atau di awal pernikahan gitu ya. Jadi romantis itu harus tetap dilaksanakan di dalam pernikahan itu sendiri. Kemudian ada fisik, ya. Fisik ini sebaiknya dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan, atau suami dan istri. Ya, keduanya. Terkadang dalam suami dan istri itu hanya memperlakukan pasangannya itu pada 2 I. Ya, hanya sebagai ibu atau suami, istri atau ayah dan ibu, ya kan, ayah dan ibu. Dua status itu hanya saja. Dua status itu, tapi tidak pernah dia menjadikan pasangannya itu sebagai partner. Nah, kalau kita menjadikan pasangan kita sebagai partner, yang jelas partner itu akan memberi dukungan, ya gitu ya. Selalu mendukung. Bayangkan kalau kita seorang detektif punya partner, pasti kita butuh dukungan, gitu ya. Gitu. Sama juga pekerjaan kita di kantor, kita butuh dukungan partner, gitu ya. Kemudian ada kekasih, ya, gitu ya. Kekasih. Jadi walaupun sudah berumah tangga, tetap kita harus tetap menjadikan dia kekasih. Seperti kekasih. Iya, kekasih. Betul. Kemudian itu ada sahabat. Nah, ini yang tidak kalah pentingnya. Jadi orang kadang itu lebih akrab dengan orang lain, tidak akrab dengan pasangannya. Nah, banyak sekali seperti itu sekarang, betul, gitu ya. Harusnya dia bisa bersahabat dengan pasangannya. Ya, itu untuk kedua belah pihak. Ya. Kemudian untuk yang dari suami ke istri, gitu ya. Nah, para istri ini biasanya suka harta gitu ya. Tapi jangan salah dulu, bukan harta yang itu ya. Iya, jadi hadir ya. H pertama itu hadir. Kehadiran. Iya, jadi suami itu harus hadir, dirasakan oleh istri kehadirannya gitu ya. Dirasakan oleh pasangan. Jangan sampai seperti lagu apa itu ya. Bagaimana mungkin kamu melihat kamu tak melihat aku di setiap
engkau melihat, padahal aku Oke. selalu ada. Oh. Nah, gitu ya. Jadi walaupun dia ada tapi kerasanya tidak ada. Tidak Gitu ya. ada. Jadi ketika pasangannya melihat dia seolah-olah tidak ada, jadi ada. tidak hadir ya. Tidak hadir. Perlu hadir. Jadi Kehadiran wanita seorang. itu butuh kehadiran pasangannya. Pasangan, ya. Apalagi di saat-saat yang memang sangat membutuhkan gitu ya. Sakit misalnya. Iya, Ya. sakit Ya. atau mengandung. Itu perlu. Iya, perlu hadir itu. Iya. Terus kemudian itu aman gitu ya. Jadi dia perempuan itu butuh rasa aman, nyaman. Dia nyaman mengeluarkan pendapatnya gitu ya. Nyaman untuk berkomunikasi gitu ya. Kemudian tadi harta ya. R-nya itu kembali lagi, perempuan juga ingin diperlakukan romantis, tidak laki-laki saja, Iya. kedua belah pihak ya kan. Ya, kemudian ada T, tanggung jawab. Ya, itu yang luar Tanggung biasa. jawab ini penting ya gitu ya. Walaupun sekecil apapun tetap kita harus menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab. Nah, sama laki-laki dan perempuan juga butuh apresiasi. Oke. Ya kan? Nah, kemudian yang terakhir itu tadi knowledge skill ya. Jadi terkadang knowledge dan skill ini tidak diasah, padahal sebelum dan setelah pernikahan knowledge skill ini secara sengaja harus ditambah. Iya gitu kan. Nah, penting kita mengetahui apa peran suami, apa peran istri, bagaimana pembagian tugasnya, kemudian apa, dan kita harus mengenal diri kita juga, ya, mengenal diri sebagai suami, mengenal diri sebagai istri, atau kita mengenal pasangan masing-masing. Karena dalam ilmu psikologi ya, personality orang itu berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin ekstrovert, introvert dan lain-lainnya gitu, ada yang melankolis dan sebagainya. Itu penting untuk kita pahami pasangan kita, gitu ya. Nah, termasuk kita menambah pengetahuan dan skill di bidang komunikasi umpamanya, gitu ya. Kita harus mengerti bagaimana komunikasi itu yang bagus, yang baik. Ya, seperti saya jelaskan di awal. Karena ada satu peristiwa ini, ada seorang suami, ini terkait dengan komunikasi. Komunikasi gitu ya. Ya, ada seorang suami itu datang ke puskesmas. Itu dia marah-marah. Dia kan, dia katakan bahwa dokter, semua orang di puskesmas ini penipu semua. Oh, penipu. Iya. Dia ditanya sama dokter, memangnya kenapa? Kemarin saya ikut penyuluhan di sini bagaimana menggunakan alat kontrasepsi supaya istri saya tidak hamil. Tahu-taunya sekarang hamil. Nah, di sini penipu semua ini bagaimana bisa seperti ini? Nah, gitu ya. Akhirnya dokternya memanggil susternya. Ini bagaimana penyuluhan kemarin tentang kontrasepsi? Oh iya, kita memberikan produk yang alat kontrasepsi yang asli, tidak palsu. Ya, ini asli. Dan apakah sudah diperagakan bagaimana cara menggunakan? Iya, sudah. Ternyata suster ini sudah memperagakan. Ya, waktu itu karena alat peraganya hanya tangan saja, dipasang di tangan alat kontrasepsi ini. Akhirnya diikuti oleh peserta ini, dipasang di tangan. Ya jelas tetap hamil istrinya kan gitu ya. Nah, inilah pentingnya kita mengasah knowledge dan skill termasuk dalam hal komunikasi. Mungkin seperti itu Mbak Ulin. Baik, mungkin sedikit menambahkan Mbak Ulin ya. Nah, ketika di Hindu, ketika memasuki masa berumah tangga yang sering disebut dengan Grihastha Asrama ya, ia tidak sekedar membangun hubungan duniawi, tidak sekedar hanya mencari keduniawian ya, tapi melainkan menjalani tugas suci. Tugas sucinya apa? Adalah menyucikan perkawinan itu sendiri, menyucikan cinta itu. Jangan cinta itu. Nah, karena di Bali, di Hindu, nikah itu adalah sangat suci, ya, terbukti dengan adanya upasaksi, ada dewa saksi, ada manusia saksi, dan Buddha saksi. Jadi ini ketiganya itu luar biasa sekali. Jadi dengan kata lain, bukan sekedar institusi sosial lagi, melainkan medan praktik spiritual yang sangat penting. Jadi kita dihadapkanlah bagaimana kita berayu. Bagaimana, karena cinta itu pasangan kita kan bukan diri kita sendiri toh. Ada mertua, ada ipar, ada yang lain, ada masyarakat yang perlu kita jaga. Seperti itu. Jadi pasangan kita bukan semata-mata dengan pasangan suami atau istri, tapi ya bukan dua saja, tapi menjadi banyak. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, pernikahan dipandang sebagai transformasi pribadi. Melalui hidup rumah tangga, ya, seseorang dihadapkan pada tantangan bagaimana menaklukkan ego. Di setiap, misalnya Mbak Ulin, apakah bisa ya mengendalikan ego kita dengan suami yang mungkin marah? Bisa nggak menahan ego kita? Nah, itulah, kalau bisa itu akan suci, akan langgeng. Nah, tetapi kalau kita, Mbak Ulin misalnya, ada yang lain, sama-sama ingin menang, itu yang luar biasa. Dan tidak akan pernah terjadi
pertemuan, malah terjadi percekcokan seperti itu. Jadi inilah pengendalian ego, pengendalian diri sendiri itu penting sekali dalam kehidupan berumah tangga. Ya, dalam perjalanan itu cinta dimurnikan dari sekedar keinginan untuk bentuk pelayanan dan pengabdian. Bagaimana kita mengabdikan diri dalam masyarakat, utama seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, mencintai dengan tulus dalam hidup, ya, sabar, penuh pengorbanan adalah bagian dari ibadah kan Mbak Ulin ya. Itu semuanya ibadah. Ya. Nah, jadi sebagai seorang laki-laki saya sendiri ya terhadap istri saya harus bagaimana kita jujur. Jujur dalam artian mana yang perlu kita informasikan. Ya, jujurnya itu sejauh mana kan begitu? Dan ada kutip sendiri seperti itu. Oke, silakan mungkin itu. Oke, luar biasa ya. Oke. Tadi kita sudah berbicara tadi ya. Ternyata ada berpasangan dalam Hindu itu tidak hanya berdua saja, tetapi bagaimana juga menjaga tadi ya keluarga, kemudian lingkungan masyarakat. Karena memang kalau kita lihat dari adatnya, memang kegiatan menyama beraya, itu luar biasa. Jadi tidak hanya bahagia dengan pasangan saja, tetapi juga bagaimana berbahagia dengan lingkungannya, berdampak positif juga dengan lingkungannya. Nah, inilah sedikit permasalahan kita di masyarakat ya. Nah, misalnya kita kan ASN nih. Ya. Nah, ketika kita ada dengan orang meninggal, kita harus datang. Biasanya seperti itu ya. Inilah kelas kita sedikit ya dengan sebagai seorang ASN yang memang terbentur dengan waktu, disiplin waktu dan sebagainya. Jadi paling tidak saya sendiri sebagai seorang kepala rumah tangga, bagaimana caranya, misalnya dalam melayat itu perlu waktu ekstra ya. Bagaimana? Nah, kalau teman-teman kan beda lagi. Ya, jadi itulah. Nah, jadi inilah yang perlu kita garis bawahi. Bagaimana kita bersosialisasi seperti itu. Oke, gitu. Oke, jadi agak lebih luas nih jangkauannya ya. Iya. Berpasangan ini akan berdampak baik juga gitu ya kepada masyarakat ketika juga di dalamnya pastinya sudah terbentuk komunikasi yang baik. Gitu. Nah, komunikasi tadi menjadi salah satu kunci gitu ya kesuksesan dalam menciptakan kebahagiaan. Tetapi juga kadang ya Pak ya, kalau kita lihat gitu komunikasi ini juga bisa menjadi salah satu sumber konflik. Ketika ada komunikasi antar pasangan. Nah, ini bagaimana nih? Nah, Mbak Ulin, kalau kita lihat komunikasi seperti apapun, ya kita contohkan ya, mengambil air di sebuah tempayan. Iya. Sehati-hati apapun kita mengambil air dengan gayuh, pasti akan berbunyi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah. Nah, sebaik apapun kita berupaya, apalagi pasangan kita mungkin belum sadar betul apa yang kita ada. Kadang-kadang ada omongan-omongan dari luar pihak ketiga. Nah, misalnya kalau kita ibaratkan kan melihat rumput yang hijau, rumput tetangga itu bisa jadi konflik juga seperti itu. Nah, jadi komunikasi itu bukan pertukaran sebuah kata. Bukan hanya sekadar pertukaran sebuah kata, melainkan pertukaran energi batin. Bagaimana energi kita? Kita mampu nggak memberikan energi kepada pasangan kita? Nah, setiap ucapan itu membawa getaran, getaran, ya, membawa sakti namanya. Itu kan ucapan kita adalah sakti, ya, kekuatan spiritual yang dapat membangun kedamaian atau justru menghancurkan keharmonisan. Seperti apa? Nah, jadi di Hindu juga kita mengenal seperti apa yang disampaikan tadi kan, kita mengenal juga ini kayak parisuda. Berkata yang baik, berpikir yang baik, berbuat yang baik. Nah, jadi itu kata-kata kita. Nah, ada lagi sastra Hindu. Dengan kata-kata punya banyak sahabat. Dengan kata-kata bisa jadi musuh. Dengan kata-kata membawa kematian. Itu. Nah, jadi kita harus betul. Lidah itu seperti silet pisau yang sangat tajam. Walau tak bertulang. Walaupun tidak bertulang ya. Tidak juga bertulang, tapi kalau keluar kata-kata itu kan lumayan luar biasa. Nah, kita kadang-kadang punya sahabat, punya musuh, itulah. Oke. Oleh karena itu ya, perkataan berdasarkan setia lagi. Sejauh mana kita untuk pasangan kita setia?
Mas Ardi sudah setia dengan Terbukti mungkin berapa tahun pernikahan? Iya. Sudah belasan tahun ya. Belasan tahun, luar biasa. Makan asam Oke. garam kehidupan. Kesetiaannya bisa diuji. Oke, ketika kita marah ya, marah kita keluar, saya buktikan dengan lebih baik kita diam. Diam berarti bukan kita diam tapi kita berpikir sejauh apa yang sudah saya lakukan, Hmm. apa yang harus perbaiki. Itulah konsep sebuah rumah tangga. Oke. Tidak harus saling menang sendiri, tapi Iya. paling tidak win-win solution lah. Iya. Jadi karena kita punya, kalau pasangan muda sih masih bagus Mas Kak Ardiwan ya, Mbak Ulin ya, masih seperti kekasih, pacaran kapanpun. Tapi sudah punya anak, sudah punya, apalagi punya anak 3, wah ada besar-besar lagi, berbeda lagi. Tantangannya lain lagi ya. Belum lagi Pak, belum lagi ada motor, ada gini, beli ini, itu sudah luar biasa. Jadi itulah, kita selalu ada konflik. Konflik itu pasti ada. Gesekan-gesekan pasti ada. Tapi bagaimana kita mencari sumber solusi untuk konflik itu sendiri. Nah itu saya kira itu Mbak Ulin. Oke, luar biasa ya. Ternyata menjadi panjang nih Bapak Ibu ya, atau teman sobat Dika dimanapun berada, tentang menciptakan kebahagiaan atau membangun kebahagiaan di rumah tangga gitu ya, atau bersama dengan pasangan. Nah, kalau kita lihat tadi ya, dari Kak Ardi juga dari Bliwarat ini sudah luar biasa menyampaikan membangun kebahagiaan dengan pasangan atau membahagiakan pasangan itu sendiri gitu. Nah, ketika sudah terbangun, tentunya kita di sini ingin selalu bisa merawat sehingga yang sudah terbangun itu tidak runtuh seketika. Apalagi kita lihat tadi akan timbul berbagai konflik Ya. apalagi dengan bertambahnya fase pernikahan gitu ya. Katanya tantangan pernikahan itu seperti mendaki gunung. Sobat pelatihannya, dia akan terus naik dan naik gitu ya. Ya, tidak ada yang mudah dalam membahagiakan pasangan. Oke. Tidak terasa nih, ternyata kita sudah membahas dari ujung dan sampai ujung gitu ya. Walaupun sepertinya masih banyak sekali yang ingin kita tanyakan gitu ya. Oke, pada sesi kali ini mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan oleh narasumber yang ada di hadapan saya. Silakan. Mungkin saya dulu ya. Oh, boleh, silakan. Oke, baik. Sebagai close statement saya dalam podcast Tasik Segara kali ini ya, saya akan membacakan beberapa hal. Nah, kebetulan saya catat ya sambil. Nah, membahagiakan pasangan bukan hanya tentang memberi materi atau kejutan romantis, tapi tentang kehadiran penuh kesadaran. Ya, pada saat kapan kita hadir, pada saat kapan itu merasa terpenuhi keperluan kita ya, pelayanan tanpa pamrih lagi, dan keberanian untuk saling tumbuh dalam cinta dan dharma khususnya di itu. Nah, keharmonisan rumah tangga dibangun dari ribuan tindakan kecil, yang dilakukan dengan sukacita. Setiap senyum, uluran tangan, dan doa dalam diam mempererat ikatan spiritual suami istri, menjadikan rumah tangga sebagai jalan pertumbuhan jiwa. Ya. Tanggung jawab seorang suami istri meliputi mendidik anak-anak dengan nilai dharma, mengelola rumah tangga dengan cinta dan keikhlasan, serta menjaga keseimbangan emosi dan spiritual dalam berkeluarga. Nah, prinsip yang kita tanam adalah menjiwai bagaimana asah, asih, asuh. Ya, pelayanan sama satu sama lain bukanlah beban, melainkan persembahan suci kepada energi ilahi yang hadir di antara mereka. Ingat Mbak Ulin maupun Kak Ardiwan, warisan sejati bukanlah harta benda, melainkan nilai-nilai luhur dari Dharma. Kita bisa melihat dari peribahasa ya, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Jadi warisan manusia sejati adalah nama baik dan nilai-nilai luhur yang terus hidup dan berkembang. Nah, di Bali sering warisan seperti tanah itu orang-orang bisa menjadi tidak waras karena ingin berebut warisan lebih-lebih sangat mahal warisan-warisan itu. Nah, jadi saya kira perlu kita sebagai
pasangan, sebagai manusia, ya, apa yang kita cari di dunia ini? Apa yang kita cari? Kita hanya paling tidak maksimal 90 tahun. Kalau memang itu lumayan. Sudah sangat 90 tahun. Ya. Kita membawa apa? 19 Nama ya, nama. Ardiwan ini pada saat bekerja di BDK Denpasar misalnya seperti itu. Tadi kita meninggalkan nama. Bukan berapa kekayaan kita, tetapi nama kita. Nah, dari keluarga harmonis ya akan lahir generasi yang cerdas tentunya. Welas asih dan peka terhadap kehidupan. Menjadi sumber damai bagi dirinya sendiri dan sekitarnya. Ya kita ketahui kan, kita hidup sosial. Kita hidup berdampingan satu sama lain. Kita tidak bisa pungkiri itu, tetapi kita bagaimana kita mempertahankan hidup dan hidup dengan dunia luar seperti itu. Saya kira itu Mbak Ule. Luar biasa. Ini disempurnakan, ditambahkan lagi oleh Pak Ardi, silakan. Baik. Terima kasih Pak Dr. Warat. Ya. Terima kasih Mbak Ulin. Untuk sesi ini saya ingin menyampaikan bahwa mewujudkan atau meraih sakinah atau membahagiakan pasangan itu tidak semudah yang diucapkan. Ya, namun itu juga tidak sesulit seperti teorinya, gitu ya. Membahagiakan pasangan itu terkadang sulit kita raih dengan sepenuh-penuhnya perjuangan. Namun kadang dia juga bisa hadir walaupun hanya melalui senyuman tulus yang ikhlas, gitu ya. Jadi kalau kita bahagia di dalam rumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah rahmat Allah itu turun, gitu ya. Dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang bahagia ini akan lahir generasi-generasi selanjutnya yang juga menjadi penerus, ya gitu ya. Jadi di dalam rumah tangga yang bahagia itu akan tercipta negara yang kurang lebih atau bangsa atau peradaban yang kuat. Ya, begitu kurang lebih pandangan Ibnu Khaldun itu. Luar biasa. Oke, luar biasa, ternyata dari membahagiakan pasangan ini bisa berdampak panjang. Pasangan yang bahagia bisa melahirkan anak yang tadi tumbuh dengan cerdas, kemudian anak yang tumbuh dengan cerdas bisa berguna atau bermanfaat bagi bangsa. Kami berharap diskusi santai atau bincang santai kita pada hari ini bisa menjadi inspirasi bagi sobat diklat dimanapun berada, bagi yang ingin menjalin hubungan atau yang sudah memiliki pasangan hidup begitu ya. Ini semoga masih bisa memberikan dampak yang luar biasa atau memberikan insight yang luar biasa bagi sobat diklat dimanapun berada. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Beliau Warat dan juga Kakak Ardi sudah menyempatkan waktunya, juga tadi berbagai macam inspirasi yang bisa diberikan kepada sobat diklat dimanapun berada. Jangan kapok untuk main di Tasik Segara. Kita tunggu untuk episode berikutnya. Kita akan bahas lagi nih betapa serunya ya kita menjaga hubungan dalam perkawinan atau rumah tangga, membagikan pasangan, atau mungkin nanti kita akan bahas di sesi berikutnya bagaimana sih tentang anak di zaman sekarang gitu kan ya. Anak-anak milenial sekarang ini luar biasa ya. Kalau pasangannya sudah berbahagia, anaknya kira-kira bahagia nggak gitu ya. Jangan-jangan ada nih keluarga yang fokus bahagia pasangannya aja gitu. Nah, besok kita akan sambung lagi pada sesi berikutnya. Kita tunggu kehadirannya. Kepada Beliau Warat dan Kak Ardiwan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada sobat diklat dimanapun berada setelah menyaksikan Tasik Segara pada sesi kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube Didikan Denpasar dan jangan lupa ikuti sosial media lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. See you.